Halo warga nobar yang lehernya wajib dikalungin lanyar, tangannya selalu megang tumbler kopi dan kupingnya disumpal TWS biar nggak denger omelan atasan. Kayak apa kabarnya bebuhan mitra korporat? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2026 tentang dunia permagangan yang nggak ngotak. Kalau pian magang cuma disuruh fotokopi atau bikin kopi, di sini anak-anak magangnya dididik dan dilatih sejak kecil jadi mesin pembunuh paling berbahaya. Sebuah film nang cocok benar kesan menemani bebuhan pian selonjoran habis pulang kerja sambil meyakinkan diri sendiri bahwa kerjaan pian sekarang masih lebih manusiawi daripada jadi mata-mata. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Internship. Cerita dibuka dengan suasana tegang di Moskow, di mana kini sedang terjadi penyusupan ke markas besar FSB atau Federal Security Service, pusat intelijen Rusia yang keamanannya terkenal sangat ketat. Namun, di tengah sistem pengamanan berlapis itu, ternyata seorang gadis yang merupakan agen CIA berhasil masuk. Dia bersembunyi rapi di dalam kereta pembersih lalu menyogok petugas kebersihan untuk membeli waktu 5 menit. Agen ini dikenal dengan kode nama Katalis yang ternyata bernama asli Rene James. Dalam waktu sesingkat itu, dia sukses membobol sistem keamanan Rusia dan mencuri data super rahasia terkait sebuah proyek bernama The Internship. Masalahnya, aksi rapi ini tidak berjalan mulus sebab keberadaan Katalis akhirnya terendus. Seorang penjaga masuk ke area terlarang dan inilah yang terjadi berikutnya. Setelah itu, Katalis alias Rene turun ke lantai bawah dan kembali menyingkirkan petugas lain yang menghalangi jalannya. Koridor markas pun seketika berubah menjadi arena pertarungan brutal. Gadis cantik ini pun membuat penjaga Rusia tumbang satu persatu sampai akhirnya berhasil kabur dari markas tersebut. Setelah lolos, Rene mengirimkan email ke sejumlah orang yang belum pernah dia temui secara langsung. Dari sini terungkap bahwa mereka semua adalah bagian dari program rahasia CIA bernama The Internship alias program magang, yaitu sebuah proyek gelap yang digagas oleh mantan direktur CIA bernama Henry Byrne. Program ini menculik anak-anak sejak kecil, mengambil mereka dari orang tua, lalu menempa mereka dengan siksaan dan latihan ekstrim sampai tumbuh menjadi mesin pembunuh. Setiap anak magang punya spesialisasi, ada yang dilatih dengan penglihatan malam super tajam dan dijuluki apoteker. Ada yang tubuhnya kebal rasa sakit dan dikenal sebagai kaliber. Bahkan ada yang mampu menahan siksaan ekstrim dalam waktu lama dan diberi nama Rubicon. Rene mengajak mereka berkumpul di sebuah hotel sewaan, karena menurutnya mereka tidak akan bertahan lama kalau terus bergerak sendiri-sendiri. Sebelum pergi, Rubicon yang tampangnya 11-12 sama saya, menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Kemudian cerita berpindah ke sebuah gedung mewah di Paris. Di sana, seorang anak magang bernama Dagger sedang terjebak oleh sekelompok pria bersenjata. Situasinya timpang sebab lawannya pakai pistol, sementara Dagger hanya mengandalkan belati. Namun justru di situ keunggulannya terlihat.
Belatinya melayang akurat membuat para penyerang tumbang satu persatu. Saat situasi hampir berbalik jadi bencana, Rubicon muncul di saat terakhir menyapu bersih sisa penyerang. Dagger pun kemudian dibawa pergi untuk bergabung dengan Rene yang sudah menunggu di luar. Sementara di sisi lain, kekacauan di Moskow membuat pimpinan Rusia naik pitam. Kai-kai bernama Lebedev, otak di balik operasi intelijen Rusia, murka melihat markasnya dibobol. Rusia ternyata pernah mencoba membuat program serupa The Internship, tapi hasilnya berantakan. Anak-anak magang versi mereka justru berakhir gila dan memilih COD sama malaikat maut. Karena itu, Rusia tidak mau Amerika berhasil menjalankan proyek yang sama. Lebedev pun memerintahkan agen andalannya Vlad Korchenkov bin Panjul untuk berangkat ke New York dan menghabisi pencuri itu. We shall make damn sure that the Americans don't have it either. Cerita lalu berpindah ke markas CIA di mana seorang agen senior bernama Janice Dalton dipanggil menghadap direktur CIA. Di ruangan itu juga ada Dick Jones, petinggi operasi yang wajahnya selalu tampak tegang seolah hidupnya kurang healing. Janice dipuji sang direktur karena reputasinya yang selalu sukses menangani situasi ekstrim. Lalu di sini dia menjelaskan bahwa The Internship adalah proyek Henry Byrne yang bertujuan mengubah anak-anak menjadi senjata hidup CIA. Dan proyek itu dianggap selesai setelah Byrne tewas. Dick Jones menambahkan bahwa Rusia juga sempat meniru tapi gagal total. Masalahnya, data terbaru menunjukkan bahwa Rene baru saja membobol Rusia dan mencuri daftar email gelap para intern yang masih tersisa. CIA psychiatrists have examined Catalyst's psychological profile. They think she might be trying to build a substitute family for the one she never had. Puncaknya, dua fakta besar diungkap. Pertama, ada penyusup Rusia berkode Phantom yang sudah menyusup jauh ke dalam CIA. Kedua, dan ini yang paling menghantam, Catalyst ternyata adalah Rene, anak kandung Janice yang dulu terpaksa dia lepaskan untuk diadopsi. Setelah pertemuan itu, Janice memilih mencari bantuan ke orang lama, yaitu Nelson Beatty, mantan pacar sekaligus rekannya di CIA yang kini sudah pensiun dan hidup sederhana dengan jualan burger keliling menggunakan food truck. Diketahui, Nelson dipecat secara tidak hormat dari CIA karena pernah menghajar atasannya sendiri yang kebetulan adalah Dick Jones. Awalnya Nelson enggan terlibat lagi, tapi Janice akhirnya jujur soal masa lalunya. Yang mana saat berusia 17 tahun dia hamil dan merasa tidak siap menjadi ibu, sehingga menyerahkan anaknya untuk diadopsi. Kini anak itu justru menjadi target operasi mematikan. Mendengar itu, Nelson pun akhirnya luluh dan setuju membantu menemukan Rene sebelum pihak Rusia lebih dulu sampai. If the Russians are gonna come here and go after her, they're gonna send somebody that's good. Who? It's an old friend of mine. We have had our disagreements over the years. Okay, define disagreements. So the last time that I saw him, he was trying to kill me. Di saat yang sama, si Panjul sudah mulai bergerak. Dia mendatangi sebuah gereja untuk menemui kontak rahasianya yang menyamar sebagai pastor. Panjul pun meminta dukungan penuh berupa pasukan, senjata, dan kendaraan. We are FSB, not KGB. What is the difference? 2 letters. Saat persiapan hampir selesai, Panjul mendapat kabar dari Lebedev bahwa targetnya bukan orang sembarangan. Lawannya adalah Janice Dalton dan Nelson Beatty, dua agen dengan sejarah panjang sebagai mantan kekasih. Ditambah lagi koordinat lokasi Rene CES sudah di tangan, maka kini Panjul punya semua yang dia butuhkan untuk menuntaskan misinya. Sementara itu, salah satu anak magang sedang diburu habis-habisan oleh agen Rusia. Saat situasinya nyaris berakhir buruk, tiba-tiba dari dalam mobil itu, Rene dan Rubicon muncul, menarik intern tersebut masuk lalu tancap gas menuju tempat aman. Para anak magang yang selamat pun akhirnya berkumpul di sebuah villa terpencil di New York. Satu persatu kisah kelam mereka pun mulai terkuak. Pertama ada Julie, si apoteker, gadis asal New York yang ahli meracik obat dan pernah bekerja sama dengan kedutaan Israel untuk mencuri dokumen penting. Metodenya untuk menghabisi target, yaitu dengan mencampur racikan racun herbal ke dalam teh.
Oh, great. Relax. It wasn't these herbs. Kemudian ada Chloe Dagger, perempuan asal Prancis yang pernah menjadi alat bagi anggota kabinet negaranya sendiri. Sampai suatu titik, dia justru diperintahkan untuk menghabisi atasannya. Selanjutnya giliran Elliot Rubicon, dia ditempa di Italia Utara dan sempat dipercaya menjadi orang dekat seorang miliarder teknologi di Inggris. Publik mengenal miliarder itu meninggal karena COD-an sama malaikat maut. Apparently. Well, let's just say I didn't kill him. Yeah, right. Ada juga kaliber pria kribo yang merasa tugas hidupnya cuma satu, yaitu melukai orang seefektif mungkin. Terakhir adalah analis yang pernah ditempatkan bersama diplomat Rusia di Philadelphia yang kecanduan judi. Dari situlah dia belajar membaca aliran uang, saham, dan manipulasi keuangan. Di tengah suasana itu, analis mencoba meyakinkan bahwa meski masa kecil mereka dirampas, setidaknya sekarang mereka tidak sendirian. You guys are like the closest to a family I'm ever gonna have. And personally, I'm really tired of hiding. What about you? You've really been practicing that speech, haven't you? Yeah. Sementara itu, di tempat lain, Nelson justru mendatangi markas Panjul. Kedatangannya disambut tidak ramah oleh anak buah Panjul yang bertubuh besar dan jelas sengaja dipasang sebagai penghalang. Si anak buah pun melontarkan ancaman, tapi Nelson tidak tertarik adu bacot dan memilih langsung membrutal. Dia pun dengan mudah melumpuhkan orang itu lalu keluar dan memanggil taksi. Sayangnya, taksi yang datang justru milik mata-mata CIA. Satu anak buah Dick Jones ikut masuk ke dalam mobil sambil menodongkan senjata. Dia memperingatkan Nelson agar tidak ikut campur urusan Panjul. Dan tentunya Nelson tak tinggal diam. Usai menghajar si Ejen Jamet, Nelson lalu membawa kabur taksi tersebut. Keesokan paginya, di tempat persembunyian para anak magang, Rene memasang kamera pengawas tersembunyi di pohon sekitar rumah. Setelah itu, mereka berkumpul santai di villa. Semua orang bangun dengan kondisi tubuh yang terasa ringan dan kepala agak melayang. Analis sempat curiga mereka dibius, tapi apoteker menjelaskan bahwa itu hanya teh akar valerian agar tubuh mereka benar-benar beristirahat. Di sela obrolan, Rene mengeluarkan daftar anak magang yang dia curi dari markas FSB di Moskow. Dia mengakui sudah mencoba menghubungi semua nama di daftar itu. Namun kenyataannya hanya mereka berlima yang berani datang. Artinya merekalah sisa terakhir dari program The Internship. Trafalgar 9. What the hell is that? Saat diskusi berlanjut, mata analis tertarik pada deretan angka kecil di bagian bawah dokumen. Berbekal naluri dan pengalaman finansialnya, dia langsung mengenali angka-angka itu sebagai nomor routing Bank United First di New York City. Sebelum sempat ditelaah lebih jauh, sayangnya ketenangan mereka runtuh. Pasukan Panjul berhasil melacak lokasi mereka dan pergerakannya mulai terlihat di hutan sekitar rumah. Alarm di monitor pengawas pun langsung menyala. Alhasil mereka harus segera bersiap kabur. Di saat bersamaan Nelson menghubungi Panjul, terungkap bahwa ketika Nelson menghajar anak buah Panjul sebelumnya, dia sempat menempelkan alat pelacak di jaket orang itu. Artinya, Nelson kini tahu posisi Panjul dan Panjul tanpa sadar juga menuntunnya ke lokasi anak magang. Game on. Setelah itu, pasukan Rusia mengepung rumah sementara para intern bergerak cepat untuk meloloskan diri. Dan tak lama, baku tembak pun pecah.
Sementara itu, Nelson juga sudah tiba di sekitar lokasi dan membantu dari kejauhan dengan senapan runduknya. Dia bertugas memastikan jalur kabur anak magang tetap terbuka. Akhirnya, tim intern berhasil melarikan diri menggunakan mobil van yang sudah disiapkan. Setelah yakin semuanya aman, Nelson pun juga ikut meninggalkan lokasi. Sedangkan Panjul baru menyadari bahwa anak buahnya telah dipasangi alat pelacak. Amarahnya pun meledak dan tanpa ragu dia menghabisi bawahannya sendiri. Setelah pelarian itu, Nelson menghubungi Rene dan mengaku sebagai sekutu, lalu meminta bertemu di suatu tempat. Saat akhirnya bertatap muka, Nelson menyampaikan kenyataan yang membuat Rene terguncang. Dia menjelaskan bahwa dirinya diutus oleh ibu kandung Rene. Tapi Rene tak mempercayainya karena selama ini dia merasa tidak pernah punya ibu dan hanya dibesarkan oleh program internship. Nelson lalu memaparkan masa lalu ibunya yang pahit, hamil di usia 17 tahun, diusir keluarga dan terpaksa menyerahkan anaknya untuk diadopsi sebelum akhirnya masuk ke CIA. Mission is to bring you in. And she reached out to you, why? Selain itu, Nelson juga memperingatkan bahwa Panjul masih memburu mereka dan kemungkinan ada pengkhianat di antara tim intern. Begitu Rene berhasil diyakinkan, Nelson pun bergabung dengan kelompok itu dan melihat rencana mereka membobol Bank United First di New York. We were hoping that you could tell us that, actually. No, I can't. Lalu pada akhirnya Nelson membawa Rene untuk bertemu langsung dengan ibunya di titik pertemuan yang telah ditentukan. Saat Rene akhirnya berhadapan dengan Janice Dalton, suasananya kaku dan canggung. Rene ragu bagaimana dia bisa yakin bahwa perempuan di depannya benar-benar ibunya. Namun bagi Janice, satu hal paling penting yaitu memastikan Rene tetap hidup di tengah kekacauan. Situasi makin panas ketika Dick Jones tiba-tiba muncul bersama pasukannya. Dengan gaya sok berkuasa, Dick menganggap para intern hanya sebagai aset yang harus dibawa pulang ke agensi. Rene jelas tidak terima. Baginya, mereka bukan milik siapapun. Mereka adalah manusia yang sudah cukup lama diperlakukan seperti alat. Ketegangan itu belum sempat reda, tapi tiba-tiba Panjul yang ternyata sudah mengintai dari jauh melepaskan tembakan menggunakan senapan. Usai adu tembak, para intern lagi-lagi harus memilih opsi favorit hidup mereka, yaitu kabur. Mereka pun berhasil meloloskan diri menggunakan mobil van andalan. Sementara itu, Nelson akhirnya berhasil menghadapi Panjul secara langsung. Panjul sempat mencoba membalikkan keadaan, tapi dia kalah cepat. Riwayat Panjul pun berakhir oleh satu orang yang memang sudah lama muak dengan permainan kotor. Di sisi lain, Janice mulai merasa ada yang tidak beres. Kemunculan agensi CIA di lokasi itu terasa seperti jebakan. Dia langsung menghubungi pimpinannya untuk meminta penjelasan. Namun, seperti dugaan umum di dunia intelijen, sang direktur memilih menyangkal dan bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Was it you? I'm not going to dignify that with an answer, Agent. Lalu cerita beralih ke para intern yang berhasil kabur dan mulai menyadari kejanggalan. Rene terheran-heran bagaimana agen Rusia bisa 2 kali menemukan posisi mereka. Dia pun menduga ada pengkhianat antara anak magang. Lantas Rene memerintahkan semua orang turun dari mobil dan mulai mencurigai satu persatu. Tanpa banyak drama, dia mengumpulkan seluruh ponsel tim untuk diperiksa. Meeting Catalyst's mom, sending location. Dari situlah kebenaran terungkap. Salah satu ponsel menyimpan pesan rahasia yang membocorkan lokasi mereka ke pihak Rusia. Dan ponsel itu ternyata milik si gembul analis.
Fakta ini pun sontak meledakkan emosi Rene dan yang lain. Mereka mendesak analis untuk mengakui perbuatannya, tapi analis terus-menerus mengelak. Dia bahkan berniat kabur tapi tak disangka kaliber langsung menembak mati analis di tempat. Setelah itu mereka mengubur jasadnya seadanya dan kembali fokus ke tujuan utama. Tujuan berikutnya adalah sebuah bank tua yang sudah lama tidak beroperasi, dikenal lewat kode Trafalgar 9. Menurut informasi, bank itu mati 10 tahun lalu. Namun ada kejanggalan sebab tagihan listriknya masih sangat besar, tanda jelas masih ada aktivitas di dalamnya. Sebelum memeriksa lebih lanjut, mereka sadar bahwa pergerakan mereka terus diawasi. Alright, well, I'm going. It's like you said. We're interns. Hell yeah. Begitu mereka berhasil membobol masuk Rubicon, kemudian mengambil alih. Dengan keahliannya, dia meretas sistem pengawasan CIA hingga layar monitor mati total. I don't think I'll ever get bored of doing that. Lalu tak berselang lama, Rene akhirnya menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Setelah sistem keamanan lift berhasil ditembus, mereka pun turun ke area tersembunyi di bawah gedung. Di sanalah semuanya terbongkar. Ternyata bank tua itu hanya kedok. Di bawahnya berdiri fasilitas rahasia CIA yang masih aktif. Lebih mengerikan lagi, program The Internship ternyata tidak pernah dihentikan. Dick Jones menjalankan generasi baru di mana beberapa bocil dibesarkan di dalam laboratorium agar tumbuh menjadi mesin pembunuh yang lebih kejam, tanpa empati, tanpa ikatan emosional, dan jauh lebih keji dibanding Rene dan kawan-kawan. Nap time. Hey, don't breathe! Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, tiba-tiba gas tidur dilepaskan ke seluruh ruangan. Satu persatu anak magang pun jatuh tak sadarkan diri. Hingga tak lama Dick Jones muncul untuk memastikan semuanya beres. Namun tak disangka-sangka, Easy. Rene telah dilatih untuk menahan napas dalam kondisi ekstrim. Alhasil, dia tetap sadar dan langsung mengarahkan pistol ke kelapanya Dick. Sedangkan anak magang lain juga langsung siuman berkat obat herbalnya apoteker. Di sini, Dick menganggap para intern lama hanyalah produk gagal karena masih memiliki perasaan, sesuatu yang menurutnya tidak efisien. Anak magang generasi baru disebutnya jauh lebih sempurna. Hingga tak lama kemudian, anak buah Dick menyerbu ruangan, memicu situasi saling todong senjata yang menegangkan. Lalu tiba-tiba, di momen paling genting itu, Janice dan Nelson akhirnya tiba, dan pertempuran pun pecah di dalam laboratorium. Janice dan Rene bertarung bahu-membahu melawan pasukan agensi, seolah dunia akhirnya memaksa ibu dan anak itu berada di sisi yang sama. Setelah semua pasukan Dick berhasil dilumpuhkan, mereka menyadari dua orang hilang dari ruangan, yaitu Dick Jones dan Nelson. Ternyata Dick sempat melarikan diri, namun Nelson mengejarnya. Keduanya akhirnya kembali berhadapan dan langsung by one dengan brutal-brutalan. Setelah pergelutan sengit, Nelson berhasil melumpuhkan Dick dan memastikan permainannya benar-benar berakhir. Tak lama kemudian, Direktur CIA muncul. Dia memberikan wewenang kepada Janice untuk mengambil alih program tersebut dengan satu tugas utama, yaitu memastikan anak-anak magang diperlakukan lebih manusiawi. Janice pun mau menerima tugas itu, tapi ada syarat yang menyertainya. Dia ingin Nelson kembali ke agensi dan membantunya, begitu juga Rene yang kini berdiri di sisi ibunya.
Do we have a deal? Yeah. Great. Are we good on that? Yes, sir. Thank you, sir. Good. Usai disepakati, Janice pun berjanji kepada putrinya bahwa mereka akan memulai hidup baru sebagai keluarga. Namun, film belum benar-benar selesai. Sebuah twist pamungkas akhirnya terungkap. Phantom, mata-mata Rusia yang selama ini misterius, ternyata adalah Janice Dalton dan Rene. Mereka adalah agen Rusia yang sudah lama menyusup dan bekerja di dalam CIA selama puluhan tahun. Да, мама. Я горжусь тобой. Kilas balik memperlihatkan kenyataan bahwa Janice sengaja menyerahkan Rene kecil ke program The Internship sebagai bagian dari penyamaran terdalamnya. Itu semua agar dia bisa mengendalikan program tersebut dari dalam. You will learn to feel no pain. Я не знаю, смогу ли это сделать. Di pelatihan ekstrim dalam The Internship, Janice pun memberi pesan yang ditanamkan sejak Rene kecil. Sebuah prinsip yang jadi pegangan hidup Rene, yaitu jangan pernah biarkan siapapun melihat rasa sakitmu. Duar. Well done, daughter. Well done. Да, мама. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa luka masa kecil yang tidak pernah sembuh akan diwariskan. Gak heran kalau Gen Z sekarang banyak yang pengen child free. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang masih sampai saat ini numpang upload di channel Kreana Drama, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono nih sebagai CEO dan tuan rumah, passwordnya tolong di-spill dong. Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.